Kalau orang-orang berani terhadap orang lain, mungkin kita bisa maklumi. Tapi ini ormas berani kepada institusi atau lembaga negara resmi. Itu bagi saya udah tidak bisa diperbaiki, dan agak lucu juga kalau ngelihat pihak istana sampai sekarang itu masih kebingungan untuk menyampaikan klarifikasi. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya kaget sekali karena tiba-tiba ada satu berita bahwa Wakil Menteri kita, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Immanuel Ebenezer itu masuk ke dalam susunan Dewan Penasehat Grip Jaya. Dewan Penasehat Grip Hercules. Dan ini benar-benar tidak bisa kita prediksi gitu ya. Ini sebuah kejutan yang sangat mengagetkan banyak orang. Bahkan mungkin Immanuel Ebenezer juga atau Noel juga kaget deh. Kok bisa? Dan kehebatan Grip itu nampaknya perlu kita akui gitu. Karena dia langsung mengumumkan bahwa Immanuel Ebenezer adalah Dewan Penasehat Grip. Nggak ada konfirmasi, nggak ada tanya-tanya dulu kayaknya gitu ya. Pokoknya langsung diumumkan. Dan ya nggak ngerti apakah Immanuel atau Noel sudah dikasih tahu oleh Grip atau enggak gitu ya. Kita nggak paham karena sampai sekarang Noel masih belum bisa memberikan klarifikasi atau pernyataan apa-apa terkait ini. Nggak bisa dikonfirmasi. Ketika dihubungi sama media nggak ada jawaban apa-apa. Jadi dari sini sepertinya gitu ya, Grip itu sangat berkuasa sekali gitu, sehingga wakil menteri ketika dicantumkan sebagai Dewan Penasehat Grip itu wakil menterinya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya terlepas apakah ini sudah pemberitahuan lebih dulu atau belum, kita nggak ngerti bagaimana prosedur dan cara yang mereka tempuh sebelum pengumuman. Pada intinya ini adalah sebuah kejutan yang sangat hebat sekali. Ini adalah sebuah langkah politik yang harus kita akui brilian dari kelompok Ormas Grip Jaya gitu. Karena ketika banyak orang menuntut Grip Jaya ini dibubarkan karena dianggap meresahkan, karena banyak anggotanya sudah melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas atau kriminal, satu persatu sudah ditahan sama pihak kepolisian gitu ya. Ada banyak sekali kasus dan bahkan nambah terus setiap harinya, terus ada update terbaru dari kasus-kasus yang dilakukan oleh anggota Grip Jaya. Tiba-tiba Wakil Menteri Immanuel Ebenezer masuk ke dalam susunan atau daftar pengurus Grip. Ya, apa yang bisa kita baca sebagai rakyat melihat Noel atau Wakil Menteri Ketenagakerjaan masuk ke dalam susunan Dewan Penasehat, itu menjadi sebuah tanda bahwa Grip ini di-backup oleh penguasa. Pesannya adalah bahwa ini adalah sebuah ormas yang Dewan Penasehatnya adalah wakil menteri, sehingga tidak bisa dibubarkan begitu saja. Ini menjadi sebuah pesan atau penegasan dari satu langkah politik yang entah itu direstui oleh siapa. Saya nggak ngerti kenapa kok bisa berani-beraninya mereka kemudian memasukkan Immanuel Ebenezer ke dalam susunan pengurus. Bahwa kata Grip dengan memasukkan Immanuel Ebenezer atau Noel, wakil menteri kita, ke susunan ini adalah upaya untuk supaya Grip ini bisa menjadi solusi, bukan bagian dari masalah. Itu hanya alasan-alasan atau imajinasi yang pasti tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Karena seorang Noel, seorang wakil menteri, satu orang Noel itu rasanya tidak akan bisa mengubah atau membedakan mana anggota Grip yang nakal atau yang preman dan bukan gitu. Dan Noel juga bukan siapa-siapa di negara kita. Oh, kalau seandainya itu mantan Panglima TNI masuk misalkan, ya mungkin ada laporan-laporan atau daftar-daftar nama-nama yang masuk ke dalam blacklist misalkan, mungkin ada gitu ya. Mungkin ada kemampuan untuk bisa membedakan antara anggota yang preman, nakal dan tidak. Tapi kalau Noel, gimana cara mengubahnya gitu? Memasukkan wakil menteri ke dalam sebuah ormas yang bermasalah itu tidak bisa kemudian membuat ormas itu jadi tidak bermasalah. Ini kan harapannya dengan wakil menteri masuk itu kemudian membuat Grip itu ormas yang wakil menteri. Tapi ya gimana, anggota Grip itu terlalu banyak yang
melakukan tindakan kesalahan atau melakukan tindakan kriminal di berbagai kota gitu. Dan satu Noel tidak akan cukup gitu. Kalau mau Grip ini benar-benar menjadi satu ormas yang seolah-olah itu adalah ormas pusat gitu ya, ya buat aja daftar dewan penasehatnya itu lengkap gitu. Dari gubernur, wali kota, bupati, tiap daerah tuh masukin ke Grip gitu. Jadi ya mungkin setelah itu masyarakat bisa percaya. Itu pun kalau tidak ada tindakan-tindakan dari anggota Grip lagi yang bikin gara-gara. Tapi kalau masih seperti sekarang ini cuma ditambah satu Noel sebagai Dewan Penasehat, ya itu nggak akan mengubah apa-apa. Dan Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan mungkin bingung dia gitu sekarang gitu ya. Saya nggak tahu dia apakah sudah dihubungi atau enggak, tapi dalam prediksi saya Noel nggak dihubungi. Pokoknya namanya dicantumin gitu kan. Nah kalau ini yang terjadi pasti dia bingung tuh. Mau bantah, ya nggak enak gitu ya. Ya karena bagaimanapun Hercules ini adalah teman dekatnya Pak Prabowo. Wah, salah-salah nanti bisa kena reshuffle. Tapi kalau mau mengkonfirmasi, ya saya menjadi Dewan Penasehat, nanti akan coba memberikan nasihat-nasihat kepada anggota Grip misalkan, itu akan menjadi satu konfirmasi yang melelahkan sekali nantinya gitu ya, ke depan. Karena ya dia mau bilang apa dengan segala kasus yang sudah dilakukan oleh anggota-anggota Grip yang sekarang sudah berurusan dengan hukum atau ditahan sama kepolisian gitu. Kalau selama ini Noel itu aktif sekali, cukup aktif untuk kemudian datang belusukan ke daerah, ngurusin soal ijazah di Surabaya kemarin gitu ya, yang ditahan sama perusahaan, terus kemudian datang dia ke beberapa daerah dan itu cukup atraktif dia untuk melakukan kunjungan-kunjungan kerja. Tapi kalau kemudian dia masuk ke dalam susunan daftar penasehat Grip Jaya gitu ya, maka secara otomatis ketika dia diwawancara sama wartawan, 1-2 pertanyaan pasti keselip. Pasti ada tuh, kalau wartawan lagi nanya gitu ya, diselipin, misalkan ada kasus Pak, anggota Grip ditahan misalkan di Semarang, itu ngerusak aset KAI misalkan, di Jakarta itu menduduki aset BMKG. Wah, kerjaan Noel bisa tambah ribet gitu ya, dia bisa pusing tuh, ini gimana sih? malah jadi seperti Wakil Menteri Grip gitu, bukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dia mau bilang apa gitu. Bisa tiap minggu dia Noel ini klarifikasi gitu. Dan apalagi yang terbaru yang kayaknya kasus ini akan cukup lama, yang masalah dengan BMKG, karena BMKG sudah melaporkan Grip Jaya ke kepolisian terkait aset atau tanah yang merupakan milik BMKG itu ternyata diduduki oleh Ormas Grip. Dan Ormas Grip ini meminta uang sebesar 5 miliar rupiah supaya anak buahnya bisa ditarik dari pendudukan lahan milik BMKG. Jadi hebat itu. Bayangkan, tanah-tanah BMKG dikuasai sama Grip. Ketika BMKG ingin menduduki atau mengusir mereka, ini mereka nggak mau diusir, malah minta uang 5 miliar. Ini lebih parah dari tukang parkir gitu. Kalau tukang parkir kan masih ada apa ya, ada sumbangsihnya lah, menjaga kendaraan misalkan gitu ya. Terus kemudian ngatur lalu lintas dan kita bayar. Ini lahan sudah dimanfaatkan oleh mereka secara ilegal untuk kepentingan mereka sendiri, tapi ketika waktunya untuk dihentikan atau mau diambil alih, malah mereka minta uang. Harusnya kan mereka yang bayar gitu. Mereka selama ini menduduki secara gratis. Ini ketika mau diusir malah mereka malak. Jadi bayangkan, BMKG dipalak sama Grip Jaya. Bahwa kemudian sekarang Grip bilang, oh, nggak ada tuh permintaan yang seperti itu gitu ya, kita tidak meminta uang. Ya mana ada tukang palak ngaku. Ya, tapi ya itulah mental ormas, mental tukang palak gitu ya. Jadi kalau sekarang Noel atau Wakil Menteri Ketenagakerjaan masuk ke dalam susunan Dewan Penasehat Grip, ini pasti dia akan sangat kesulitan sekali untuk mengklarifikasi gitu. Diklarifikasi kok nggak enak, nggak diklarifikasi uangnya juga nggak dapat, bukan ya, nggak diklarifikasi, ya ini gimana dia masuk ke dalam pengurus gitu. Jadi kalau BMKG sampai dipalak sama Grip, ini kan sudah kesaktian yang sangat luar biasa sebagai sebuah ormas gitu.
Ormas-ormas itu kalau malah paling biasanya jutaan, puluhan juta lah maksimal. Ini 5 miliar loh. Dan yang dipalak bukan masyarakat awam, masyarakat yang tidak tahu hukum, bukan lembaga yang ilegal, BMKG. Jadi ya dari daftar kesalahan-kesalahan atau daftar kasus yang dilakukan oleh GRIP, dari mulai sekarang malak BMKG sampai 5 miliar rupiah, terus kemudian sebelumnya ada kasus mukulin anggota kepolisian di Depok dan membakar mobil anggota kepolisian karena marah, tidak terima karena mereka diusut atau diusir dari lahan yang mereka selama ini kuasai dan itu sebenarnya bukan lahan mereka. Terus kemudian di Semarang ada pendudukan terhadap aset KAI yang dilakukan oleh anggota GRIP yang katanya satu orangnya dibayar 1.700.000 untuk melakukan perusakan kepada aset KAI. Itu juga sudah ditangkap, ditahan oleh Polda Jateng sebanyak 4 orang. Dan ditambah lagi dengan soal kasus parkir liar di Jakarta dan banyak kasus-kasus lain yang menyangkut soal GRIP Jaya. Mestinya ini sudah cukup alasan bagi pemerintah atau penguasa hari ini untuk menyelesaikan. Udahlah gitu ya, bahwa misalkan Hercules punya hubungan baik dengan Presiden Prabowo, ya sudah gak apa-apa, tidak ada masalah dengan itu. Hubungan baik pribadi antar orang per orang itu tidak ada yang masalah gitu, silahkan saja gitu. Tapi sebuah ormas yang kemudian meresahkan seperti ini, merusak banyak aset-aset milik negara dan kemudian bahkan berani untuk minta uang kepada pihak yang selama ini mereka rugikan, ini jelas-jelas sebuah tindakan yang perlu dihentikan. Karena ego mereka itu nggak bisa diturunkan. Ini di level sudah tidak bisa dievaluasi lagi, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau ada orang beranggapan ya kita manfaatkan GRIP ini supaya bisa bermanfaat, supaya bisa baik, supaya bisa berguna bagi masyarakat dan sebagainya, udah nggak bisa gitu. Karena udah kebanyakan dan pola pikir mereka adalah pola pikir seolah-olah mereka ini menguasai negeri ini, yang bebas melakukan apa saja. Sampai itu kemarin keberanian-keberanian mereka itu di luar batas kewajaran. Karena kalau orang-orang berani terhadap orang lain mungkin kita bisa maklumi, tapi ini ormas berani kepada institusi atau lembaga negara resmi. Itu bagi saya udah tidak bisa diperbaiki dan agak lucu juga kalau ngelihat pihak istana sampai sekarang itu masih kebingungan untuk menyampaikan klarifikasi. Mau gimana gitu. Mereka juga nggak ngerti mau klarifikasi apa gitu. Padahal sebenarnya ini mudah saja gitu ya. Ini cuma ormas dan negara, pemerintah atau institusi atau lembaga negara seharusnya lebih mudah untuk memberikan jawaban-jawaban untuk menghentikan aksi-aksi mereka. Semoga cerita ini benar-benar bisa dipahami dan kemudian selanjutnya ada perbaikan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.